Ada lagi saya catat, ada toponya anggota badan. Ini yang fisik ya, yang badan tadi itu bisa dipilah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau bahasa modern mungkin namanya diet. Tapi diet rohani, bukan diet jasmani. Silahkan dikejar ya. Hari ini yang jasmani, yang rohaniah dan mental itu ada tesis yang menyatakan lebih berpengaruh daripada yang jasmaniah. Penyakit-penyakitmu itu banyak yang muncul karena aspek psikis dan mental, bukan aspek fisik. Itu kenapa orang hari ini lebih mudah kena penyakit, karena manusia hari ini lebih gampang stres. Kita masuk ke simbolisme ya. Dewa Ruci. Dewa Ruci itu, ini kisahnya salah satu Pandhawa. Pandhawa itu, saya sengaja nggak memasukkan filsafat wayangnya Sunan Kalijaga di ngaji yang ini. Kapan-kapan kita ngomong khusus tentang filsafat wayangnya. Hanya karena ngomong ajaran saya harus nyinggung Dewa Ruci. Jadi Dewa Ruci ini kisahnya ketika Pandhawa yang kedua, Werkudara, itu dihapusi oleh gurunya Resi Durna. Disuruh nyari air Prawitosari. Werkudara ini Pandhawa yang ndak cerdik, ndak pinter, lugu, tapi punya kekuatan luar biasa. Dan karena yang nyuruh gurunya meskipun ndak masuk akal, dia berangkat. Berangkat yang pertama ke satu hutan di gunung. Namanya hutan Tibrasara dan hutan Reksamuka. Di sana dia tidak nemu air, ketemu dua raksasa namanya Rukmuka dan Rukmala. Tarung sama raksasa, menang dia, tapi nggak nemu airnya, terus kembali lagi ke gurunya Resi Durna. Resi Durna heran, padahal itu disuruh ke gunung itu biar ketemu raksasa itu dan kalah dan tewas, tapi bisa pulang menang. Terus sama Resi Durna, kalau gitu kamu kembali lagi, airnya nggak ada toh, kamu cari di tengah samudra, jalan kaki, nggak boleh naik kapal. Saudara-saudaranya mengingatkan, kamu itu dihapusi sama Resi Durna, tapi dia tidak peduli. Loh, yang nyuruh guru ya harus dilaksanakan apapun yang terjadi. Jalanlah dia ke tengah samudra. Di sana dia ketemu ular naga, namanya naga Amburnawa. Makanya mungkin di momen tertentu kalian lihat gambarnya Werkudara yang dililit oleh ular naga besar. Itu bagian dari ceritanya Dewa Ruci. Dan naga itu kalah. Tapi masih bingung Werkudara. Terus airnya itu di mana? Saat dia nyari-nyari di pantai, dia lihat anak kecil. Anak kecil ini wujudnya persis kayak dirinya tapi kecil. Itulah Dewa Ruci. Nanti ada dialog-dialog panjang yang sangat mirip dengan dialognya dia dengan Nabi Khidir. Sampai terakhir ada Dewa Ruci itu nyuruh masuk, kamu masuklah dalam diriku. Kan Werkudara bingung lah, aku tinggi besar kayak gini masuk dalam dirimu yang kecil seperti apa? Katanya Dewa Ruci, masuk aja. Dan akhirnya masuk lewat telinga ceritanya. Dan di dalam dia melihat macam-macam pengalaman yang luar biasa. Nanti di Dewa Ruci ada ceritanya. Detailnya, uraiannya menurut saya nanti di Suluk Linglung. Apa saja teori yang dari sana. Malam ini kita lihat sedikit-sedikit. Dan ini sangat simbolis. Orang yang sangat awam seneng aja lihat cerita kayak gitu. Ada tawuran dengan naga, ada tawuran dengan raksasa dan macam-macam. Nanti begitu ilmunya meningkat, dia akan paham. Oh, mungkin yang dimaksud Kanjeng Sunan itu dulu, ini simbolnya ini, itu simbolnya itu. Itu yang dimaksud dakwah pelan-pelan. Tidak ujuk-ujuk langsung diajari manunggaling kawula Gusti, diajari wahdatul wujud, kita harus ittihad sama Allah, pening. Tapi kalau pakai Dewa Ruci, pakai cerita-cerita kayak gini, mungkin
Sementara akalnya nggak nyampe, dia hanya cerita biasa. Nanti pada saatnya ilmunya tambah, wawasannya tambah, cerita ini jadi luar biasa. Sama kayak lagu-lagu, lir-ilir dan lain-lain. Sementara wawasanmu belum nyampe, ya dia cuma lagu anak-anak biasa aja. Tapi nanti ilmumu tambah, wawasanmu tambah, dia jadi luar biasa. Itulah yang bikin Al-Quran selalu nyuruh bacalah, selalu nyuruh kita pahamilah dirimu dan lingkungan sekelilingmu. Jangan merasa sudah, belum. Semakin nanti wawasanmu tambah, semakin kamu paham, oh selama ini saya pahamnya hanya sampai level ini, ternyata bisa lebih dari itu. Jadi jangan di satu titik pun kamu merasa sudah paham tentang apapun, karena pemahamanmu saat ini sebatas sejangkauan wawasanmu. Siapa tahu nanti wawasanmu tambah, ya kamu lebih luas lagi pemahamanmu. Maka jangan berhenti, cari ilmu harus terus. Minal mahdi ilal lahdi. Oke, simbolismenya itu ya. Itu saya tulis di situ. Kalau kisah Dewa Ruci ya sebenarnya simbolisme cerita Mangnunggaling Kawula Gusti. Air Perwitosari itu ilmu sejati. Kalau gunung sama hutan itu ya simbol halangan-halangannya. Rukmuka, Rukmala itu halangan juga. Halangan namanya Kamukten dan Kamulyan. Kalau kamukten itu hubungannya sama kekayaan materi, kamulyan itu kekayaan spiritual, status sosial. Orang mulia dan mukti. Ini juga jadi halangan kalau bagi orang sufi. Sering-sering orang berhenti di situ atau jadi merasa besar di situ. Duitnya tambah banyak, apa-apa bisa dibeli, segalanya bisa dipenuhi, mukti sudah hidup kita. Apalagi terus status sosialnya meningkat, mulia kita di tengah masyarakat. Dan ini harus dikalahkan. Jangan sampai kemuliaan dan kemuktian ini menjadi penghalang kita ketemu sama Allah. Karena kita merasa besar, merasa penting, merasa lebih dari yang lain. Itu harus ditaklukkan juga. Termasuk ular naga, nafsu, hasrat, ego. Kalau raksasanya kalah, ular naganya kalah, kita akan ketemu Dewa Ruci, ilmu sejati. Itu nanti simbolismenya. Kapan-kapan kita bedah lebih detail. Saya ingin masuk ke ininya. Ini bekal bagi Werkudara untuk nyari ilmu sejati, untuk bisa menaklukkan raksasa sama menaklukkan naga. Milikilah kualitas-kualitas ini. Yang pertama rilo, bahasa Arabnya ridho. Yang kedua legowo. Yang ketiga nrimo. Yang keempat anurogo. Yang kelima eling. Yang keenam santoso, yang ketujuh gembira, yang kedelapan rahayu, terus wilujengan, marsudi kaweruh, semedi dan ngurang-ngurangi. Rada abot iki ketoke. Ayo, ya. Satu-satu. Ini bahasa Jawa ya, semoga tidak ruming. Rilo itu bahasa Arabnya ridho. Bahasa gantinya itu ikhlas. Jadi ikhlas itu di luar hasrat. Hanya Tuhan, hanya Allah yang jadi awal dan akhirnya. Setelah itu legowo. Legowo itu apa? Boleh apa saja terjadi, tidak apa-apa. Itu legowo. Tidak memberati apapun. Kehilangan juga tidak apa-apa. Asal bukan kehilangan Allah, itu legowo. Punya apa saja, tidak apa-apa. Asal Allahnya tidak hilang, itu legowo. Nilai dari A terus jadi E, nggak masalah. Yang penting Allahnya nggak hilang.
Dari punya pacar cakep terus diputus, dapat lagi, standarnya kok di bawahnya ndak apa-apa, legowo aja. Ya, itu namanya legowo. Legowo bisa di awal, bisa di akhir. Kalau yang pasti di akhir itu nerimo. Kalau nerimo ini dapat apa saja oke. Ndak menyesal, ndak menuntut apa-apa. Bahasa agamanya qanaah. Punya wajah jelek, diterima aja. Ndak punya uang, diterima aja. Ndak pinter, IP jeblok, diterima aja. Oh, ini kan berat. Kita kan manusia hari ini susah nerimo. Semua orang menuntut hari ini. Menuntut keinginannya agar terpenuhi, menuntut egonya agar terpenuhi, dan seterusnya. Jadi nerimo. Setelah itu rendah hati, anurogo. Ndak boleh sombong, ndak boleh aku, ndak boleh merasa besar. Terus eling. Untuk bisa 4 yang di atas itu harus eling. Eling itu bukan lawan dari tidur atau pingsan. Eling itu frekuensimu nyambung terus sama Allah. Eling. Mau apa aja kamu eling. Mau minum gini, ingat Allah terus bismillah. Kalau ndak eling, minum ya minum aja, haus ya Pak, kan gitu. Terus santoso. Ini bukan nama orang ya. Bukan nama PO BIS juga. Santoso itu di Indonesia kan jadi sentosa. Makna pasnya itu selalu berada di jalan yang benar. Biar santoso, maka setiap kali baca Fatihah kamu berdoa ihdinas sirotol mustaqim. Jadi sebenarnya jalan yang benar itu kita semua sudah tahu. Tinggal mau konsisten apa enggak. Biar hidupmu santosa, konsistenlah dengan jalan yang benar. Terus gembira. Untuk menuju ilmu sejati nggak boleh stres, nggak boleh depresi. Orang stres dan depresi itu orang yang tidak rilo, tidak legowo, tidak nerimo. Tapi kalau kamu rilo, legowo, nerimo, kamu mesti ceria terus. Nggak ada sumpeknya. Kamu galau, sumpek, itu kan keinginanmu ndak terpenuhi, cita-citamu gagal, masa lalumu jelek. Kan itu. Itu berarti kamu ndak rilo, ndak legowo, ndak nerimo. Biar rilo, legowo, nerimo, ya gembira. Orang yang sudah mempunyai 3 karakter itu pasti gembira, ceria. Dari wajahnya kelihatan. Jadi orang dekat juga enak, ndak mencurang, ndak sumpek, suntuk, diajak ngobrol nggak enak. Dari mana mas? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Susah. Dari mana Thomas? Kok jalan kaki aja? Emangnya harus ngerangkak? Susah diajak ngomong. Jawabnya ndak enak terus. Ndak ceria. Hidup jadi beban. Ndak akan ketemu ilmu sejati. Orang kayak gini mesti mengeluh terus. Ya. Terus rahayu. Rahayu itu biasanya kita pakai ini ya, hayu, rahayu itu. Hatinya selalu ingin melakukan yang baik. Makanya Islam kenal assalamualaikum, agama yang lain ada yang pakai istilah rahayu. Itu berarti mengharapkan orang lain dalam kondisi baik, selamat selalu. Selanjutnya wilujengan. Jangan salah, untuk cari ilmu sejati juga kamu harus wilujeng, harus sehat. Jangan mentang-mentang saya mau ilmu sejati tirakat terus poso, ndak makan, ndak minum, ndak ngerokok, ya kecut. Ya, sehatlah ya.
sehat dulu baru bisa semua ini. Lah kalau kamu sakit ya mikir gembira, mikir santosa, eleng ya abot. Sehat. Jaga kesehatan. Jangan melakukan hal-hal yang mencederai kesehatanmu. Itu menunjukkan kamu tidak amanah. Karena badanmu, fisikmu itu titipannya Allah, bukan milikmu yang bisa kamu pakai sesuka hatimu. Itu amanat dari Allah, dijaga. Kalau memang tidak ada yang penting ya tidak usah melekan. Kalau memang nggak pepepet karena nggak ada uang ya makanlah 3 kali sehari. Kalau tidak ada uang ya utanglah. Ya, kalau sudah terlalu banyak utang ya ganti warung yang belum ada utangnya. Ayo, lo kan gampang ya, tinggal pindah angkringan di sebelah kan sudah utang yang baru. Tidak apa-apa. Yo kalau ada yang nagih marah-marah yo bilang aja ini menjaga amanahnya Allah ini lo kok berat. Oke, terus sehat ya badannya, baru setelah itu marsudi kawero, nambah wawasan terus, jangan berhenti-berhenti. Sampai besok-besok. Tidak boleh merasa pintar meskipun sudah jadi profesor, jadi luar negeri, jadi wis nggak masalah wis. Tetap marsudi kawero, jangan merasa sudah. Harus selalu belum untuk ilmu ya. Setelah itu semedi. Semedi ini fungsinya introspeksi ke dalam. Yang dilakukan di atas tadi semuanya sudah pas apa belum? Kalau bahasa agamanya tafakkur muhasabah. Harus ada fase ininya. Dan yang terakhir, ngurang-ngurangi. Tidak boros, tidak kakean turu, tidak kakean makan, dikurangi dikit-dikit. Jangan berlebihan. Lawannya mengurangi kan ngeluih-ngeluih, tidak boleh. Kalau urusan dunia, urusan apapun yang tidak esensial, kurangilah. Kamu sendiri ngerti mana yang harus dikurang-kurangi. Berapa jam harus begini, berapa jam harus begitu, dan seterusnya. Minggu lalu saya bilang misalnya HP, smartphone-mu itu harusnya berapa jam sehari kamu pakai. Karena kalau penelitian terbaru minggu lalu saya bilang kan orang Indonesia itu rata-rata 9 jam. Dilihat mungkin penelitiannya lewat provider itu. Jadi hitunganku 9 jam itu sudah luar biasa. Wong tidur manusia dewasa saja 7 jam. Itu 9 jam. Jadi yo kurangilah dikit-dikit. Yo 9 jam kurang 5 menit lah sebentar. Yo kan pelan-pelan terus 9 jam kurang 10 menit, 9 jam dikurangi. Kalau selama ini bangun tidur yang dicari dulu HP, terus ada WA apa. Yo sekali-sekali nggak usah nyari HP dulu lah. Begitu mau nyari HP, nanti aja tak buka jam-jam 8. Kalau memang sangat penting kan masuk di WA, mestinya kan telepon kan gitu pikiranmu biar gak was-was. Jangan-jangan ada yang komentari aku nih, jangan-jangan ada yang ya ngomong aku nih, kan selalu kalian gitu tuh. Begitu kamu posting itu biasanya wis kamu jangan-jangan ada yang komentari nih, ada yang jempol nggak, ada yang kan gitu terus. Jadi kamu terpaku di situ terus. Oke, dikurang-kurangi ya dikit-dikit. Demi yang lebih penting, ilmu sejati. Terus nanti di Dewa Ruci ada 4 jenis nafsu. Kalau ini nggak saya jelaskan detail, kemarin di Ghazali, di beberapa sufi sudah dibahas. Jadi ada nafsu lawamah, nafsu sufiyah, nafsu amarah, nafsu mutmainnah. Ini juga yang diajarkan oleh Dewa Ruci. Jadi setelah masuk ke telinganya Dewa Ruci, kalau di Suluk Linglung setelah bergabung sama Nabi Khidir, di dalam situ melihat banyak cahaya. Ada 4 cahaya yang dilihat. Ada cahaya warnanya hitam, ada cahaya warnanya kuning, ada cahaya warnanya merah, dan cahaya warnanya putih. 3 cahaya adalah penghalang, dan yang putih inilah yang tujuan. Cahaya hitam itu simbol pikiran yang gelap, batin yang gelap.
Ya kalau di Dewa Ruci, empat-empatnya ini saudaranya sendiri Bima. Bima ini kan putranya Betara Bayu. Dia punya 4 saudara tunggal Bayu namanya. Sama-sama putranya Betara Bayu. Yang pertama Begawan Mainoko. Yang kedua gajah, jenisnya gajah, namanya Gajah Situbondo. Kemudian yang ketiga ada raksasa, namanya raksasa Joyorekso. Dan yang terakhir kera, namanya Resi Hanuman. Ini empat-empatnya satu saudara, 5 sama Bima Werkudara. Saudara satu Bayu, sama-sama titisan keturunannya Betara Bayu kalau dalam wayang. Nah, dipakai oleh Sunan Kalijaga jadi simbol-simbol nafsu. Yang Begawan Mainoko itu warnanya hitam, simbol dari batin dan pikiran yang gelap. Jadi jangan salah, orang itu memang yang menuntun hidupnya pikiran dan hatinya. Hati yang jernih, pikiran yang jernih. Kalau batin dan pikirannya gelap, ya dia akan tertuntun dalam kegelapan. Oke, itu nafsunya namanya nafsu lawamah. Pikirannya jelek-jelek, batinnya mengarah yang jelek-jelek. Orang yang di level ini nggak bisa mbok tanya ke hatimu, nggak bisa. Hatinya sudah gelap. Jadi ada orang yang nggak bisa kamu nasihati, tanyakan sendiri hatimu. Hati nuranimu bilangnya apa? Kalau orangnya hatinya gelap, dia tanya beneran, keluarnya juga gelap. Itu yang sering orang tertutup oleh pikiran dan batinnya yang gelap. Hati-hati. Jadi tidak semua orang saya ikut kata hati saya. Nanti dulu, hatimu dalam kondisi apa dulu? Kalau hatimu gelap, dikuasai oleh nafsu, ya ikut kata hatimu mengarah ke sana. Kecuali hatimu memang pas jernih, pikiranmu pas jernih. Loh, ini ikut pikiran saya loh Pak, masuk akal loh Pak. Ya masuk akal, cuma akalmu jernih apa enggak? Ya, kalau akalmu jernih ya, tapi kalau akalmu penuh nafsu, penuh hasrat, wong yang jelek bisa kamu rasionalkan jadi baik. Wong pacaran aja kamu anggap ta'aruf. Iya kan? Dulu manggilnya sayang, hani, sekarang diganti ukhti, akhi. Iya. Aduh, wahai. Dan kamu menyebut, oh, itu lebih islami, Pak. Lah. Pikiranmu kan itu. Ya, yang jelek-jelek bisa jadi bagus. Akal. Karena hatinya gelap. Jernihkan dulu hatimu, tajamkan dulu pikiranmu, baru kamu ketemu kebenaran. Kalau enggak, nafsu lawamah. Yang kedua, nafsu sufiyah. Ini dari gajah. Jadi warnanya kuning. Ini biasanya hubungannya sama kecenderungan orang untuk malas, lemah, lupa. Kamu menyebutnya manusiawi, tapi itu penyakit. Manusiawi toh Pak, sekali-sekali lemes, sekali-sekali males. Iya, itu nafsu juga jenisnya. Seharian main game, HP lagi, terus kamu kalau diingatkan, oh, kita kan berhak istirahat, berhak dapat rekreasi, berhak. Itu nafsu sufiyah namanya. Kamu punya justifikasi untuk malesmu. Tiap hari di kamar nggak keluar-keluar. Kalau diingetin bawa keluar-keluaran, ndak, di luar banyak dosa. Iya. Yo padune kowe males. Kuliah ndak masuk, ke masjid ndak mau, diajak temennya kemana-mana ndak. Alasannya takut terkontaminasi. Ndak, itu namanya nafsu sufiyah. Warnanya kuning. Bikin orang males, lemah, lupa. Oke, diajak apa-apa capek. Nah, itu nafsu sufiyah. Yang ketiga, nafsu amarah. Lambangnya warnanya merah. Kalau kalian lagi agresif, pingin nabrak sesuatu, pingin ngerusak sesuatu, hatimu panas, itu nafsu amarah. Matanya merah.
mukanya biasanya juga merah, darahnya naik ke atas semua. Nah itu alamat. Makanya Nabi ngasih petunjuk, kalau kamu sedang itu, kalau pas berdiri duduklah, kalau pas duduk berbaringlah, kalau pas berbaring ya gulung-gulunglah. Wudulah maksudnya. Iya, ambil wudu, sholat. Kan gitu. Jangan sampai dikuasai nafsu amarah, bahaya. Orang marah itu omongannya tidak terkontrol. Bisa jadi ngomong seolah-olah marahi orang lain, bisa balik ke dirinya sendiri. Itu karena marah. Itu kan kayak ada majikan marah sama supirnya. Saking marahnya dia marahi supirnya, terus dia bilang, pantatmu kayak wajahku. Ya. Dipikir-pikir, oh kebalik. Iya, dia balik lagi. Keliru tadi, bukan pantatmu kayak wajahku, tapi wajahku kayak pantatmu. Padha wae. Ya. Ya. Itu karena sedang marah, pikirannya ndak tertata. Jadi hati-hati nafsu amarah ya, melakukan sesuatu. Biasanya kamu habis marah melakukan apa, itu kamu menyesal. Tadi nggak usah ngomong gitu, ngapain sih? Tadi kok aku ngomongnya sampai segitu ya? Jangan-jangan temanku sakit hatinya sekarang. Itu karena tadi kamu dikuasai nafsu amarah. Oke, kalau kamu merasa, wah ini marah ini, mundur dulu sebentar. Jadi dipikir dulu. Kalau mau marah, marahnya diatur. Biasanya nggak jadi marah. Ngomongnya ditata dulu, marahku ini ngomongnya harus gini. Biasanya nggak jadi marah. Pokoknya jangan melakukan sesuatu kalau sedang marah, bisa bahaya. Marah boleh, manusiawi, tapi jangan ditaklukkan oleh marah. Oke, nafsu amarah. Dan yang keempat, inilah nafsu mutmainnah. Pikiran jernih, batin jernih, aktif, tidak males, tidak ngelukro, dan tidak dikuasai amarah. Kita sedang ada di ranah mutmainnah, warnanya putih, simbolnya Hanoman, kera berbulu putih. Itu 4 jenis nafsu yang dinasehatkan oleh Dewa Ruci pada Werkudara. Nah, jalannya namanya topo. Topo itu sebenarnya dari tradisi Hindu, Buddha ada istilah semedi, topo juga. Topo itu dari tapa, dari tap atau tapas. Kalau bahasa Urdu, bahasa India artinya energi. Makanya kemarin itu ada sinetron dari India, ada tokohnya namanya Tapasya. Ya kalian yang ahli nonton itu ya, saya kan cuma dengar sama lihat. Nah, kalau tapasya itu artinya energi penting, energi vital. Maka disebut tapa itu berarti apa? Upaya menaklukkan energi dan menguasai energi hidupmu. Itu tapa namanya. Latihan untuk menaklukkan dirimu. Nah, nanti di Suluk Linglung sama di Dewa Ruci ada beberapa jenis tapa. Ada topo untuk badan, untuk hati, untuk nafsu, untuk nyawa, untuk rasa, untuk cahaya, dan untuk atma. Ini narasinya bagus. Ada aspek toponya, ada aspek zakatnya. Topo itu ke dalam, zakat itu keluar. Untuk mencari keutamaan badan, toponya adalah sopan santunlah. Zakatnya gemar berbuat baik. Maka kamu akan bisa menguasai energi badanmu, energi jasmaniahmu. Jadi sopan santunlah, beradablah, dan berbuatlah baik. Yang kedua untuk hatimu, toponya ada 2. Toponya adalah rela dan sabar. Zakatnya jangan berprasangka buruk, jangan suudzon pada orang lain, jangan percaya hoak. Ya, topomu itu, zakatmu itu. Toponya rela dan sabar.
nafsu, untuk melatih nafsu, toponya adalah ikhlas. Nafsu itu selalu menuntut, meminta sesuatu, berpamrih, jalan keluarnya apa? Latih dia untuk ikhlas. Kalau nafsumu terlatih ikhlas, dia akan lebih mudah dikontrol. Kemudian zakatnya adalah tangguh menghadapi ujian, kesengsaraan, dan pemaaf. Jadi nafsumu akan bagus kalau dia tangguh, tidak gampang tergoda, dan pemaaf. Karena begitu kamu nggak memaafkan, yang tersisa dalam dirimu hanya dendam. Dan dendam itu yang rusak bukan yang kamu dendami, tapi dirimu sendiri. Nah, itu lakunya nafsu. Sekarang kan lagi tren tidak memaafkan di Indonesia. Ya, apapun itu. Ya, meskipun bahasanya halus. Ya, maaf sih saya maafkan, tapi urusan hukum jalan terus. Itu sama aja, tidak memaafkan. Ya. Dan kamu mau dibodohi dengan kalimat-kalimat semacam itu. Loh, ini kan sudah ranahnya hukum, ya berarti kamu tidak memaafkan. Nah, itu berarti kamu tidak menjalankan toponya nafsu. Terus nyawa atau roh. Rohmu akan tersucikan kalau kamu topo jujur. Dan zakatnya, perilaku keluarnya tidak mengganggu orang lain, tidak mencela orang lain. Hari ini mungkin roh kita agak surem, agak tidak jernih, karena banyak di antara kita yang mencela orang yang tidak sepaham dengan kita. Dibikin-bikinkan cerita palsu, bahkan dibikinkan mitos-mitos palsu, narasi-narasi palsu yang hari ini kita kenal dengan hoak itu. Itu menunjukkan bahwa jiwa kita, roh kita sebenarnya sedang keruh warnanya. Terus rasa, intuisi. Kalau ingin intuisi kita tajam, toponya adalah lakukan keutamaan, kebajikan. Hidup ini banyak pilihan dan kita pasti sudah ngerti ini baik, ini buruk, ini bijaksana, ini ngawur. Pilih yang utama terus. Maka intuisi kita akan tajam. Dan zakatnya adalah diam, menyesali kesalahan dan bertobat. Masih merasa bahwa kita punya banyak salah terus bertobat. Jadi kalau nyawa kita keruh karena kita tidak mencela, maka intuisi kita keruh kalau kita merasa selalu benar. Ketika intuisi kita keruh, ya kita tidak akan jernih melihat mana yang benar, mana yang salah. Lama-lama yang salah kita anggap benar. Terus cahaya. Nah, ini semakin masuk. Ini kan nyawa, dalam nyawa ada cahaya, dalam cahaya nanti intinya ada dimensi ketuhanan namanya Atma. Jadi ini badan itu kan yang fisik, masuk lagi hati, dalam hati ada nafsu, masuk ke dalam lagi ada roh, masuk ke dalam lagi ada rasa, masuk ke dalam lagi ada cahaya, masuk ke dalam lagi ada Atma. Kalau cahaya tidak cuma yang utama tapi yang suci. Dan zakatnya ikhlas total pada Allah. Kalau Atma itu intinya hayu namanya, hayu bahasa Jawanya, kehidupan yang itu dari rohnya Allah. Untuk kita bisa nyampe ke sana, kalau bahasa Jawanya eling lan waspodo, awas dan selalu ingat. Kalau kita bisa menjalankan ini, maka hidup kita akan berkualitas. Jadi itu semua kan semacam rangkuman akhlak-akhlak mulia kalau kita belajar dunia tasawuf amali. Dan yang lebih mungkin diajarkan pada masyarakat dibandingkan yang lebih jelimet seperti saya bilang tadi. Ada lagi saya catat, ada toponya anggota badan. Ini yang fisik ya, yang badan tadi itu bisa dipilah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau bahasa modern mungkin namanya diet. Tapi diet rohani, bukan diet jasmani.
Silahkan dikejar ya. Hari ini yang jasmani, yang rohaniah dan mental itu ada tesis yang menyatakan lebih berpengaruh daripada yang jasmaniah. Penyakit-penyakitmu itu banyak yang muncul karena aspek psikis dan mental, bukan aspek fisik. Itu kenapa orang hari ini lebih mudah kena penyakit, karena manusia hari ini lebih gampang stres dibandingkan orang-orang zaman dulu. Meskipun mungkin secara fisik kesehatan, gaya hidup orang zaman dulu lebih tidak sehat kalau pakai teori kesehatan modern. Nah, di Dewa Ruci ada topo diet rohaniah, diet mental, biar mentalmu sehat secara fisik. Yang pertama mata. Matamu itu, gak enak ya ngomong matamu. Yalah, gak apa-apa. Mata Anda akan sehat secara rohani. Rumusnya mengurangi tidur, ini berat. Dan zakatnya tidak menginginkan kepunyaan orang lain, tidak tamak. Mata kita akan sehat. Ngelirik miliknya orang lain. Rasanya kok orang lain selalu lebih hebat dari kita. Kok pacarnya orang lain lebih cakep ya, istrinya orang lain lebih cakep ya. Itu ingin. Jadi sebenarnya ini fitrahnya manusia, diramal Al-Quran, diramal Nabi, bahwa manusia itu kalau dikasih 1 gunung emas, dia akan pingin 2 gunung emas. Sudah punya 1 istri cantik, masih mimpi punya 2 istri cantik, punya 2 pingin 3. Kalau nggak dibatasi bisa sebanyak-banyaknya. Ya, topolah. Jadi jangan menginginkan miliknya orang lain. Terus telinga. Kalau telinga, toponya adalah mencegah hawa nafsu. Dan yang kedua, jangan mendengarkan kata-kata yang buruk. Jangan salah, telinga ini pintu yang susah sekali dicegah masuknya sesuatu. Hindarilah yang ada kemungkinan sesuatu yang jelek masuk. Sesuatu yang jelek itu bisa caci maki, omongan jelek, teori-teori yang menyesatkan, konsep-konsep yang bikin kita terlena, macam-macam. Hindari itu. Karena kalau itu masuk lewat telingamu, dia segera masuk ke kepalamu, ke otak. Kalau kamu nggak mau nerima, dia akan tersimpan di bawah sadarmu. Kadang-kadang nyetir kamu, tapi kamu nggak terasa. Jadi mata sama telinga penting untuk menjernihkan hati dan pikiranmu. Maka puasalah mendengarkan yang tidak penting. Dan mata juga puasalah melihat yang tidak penting, yang itu simbolnya miliknya orang lain. Jadi itu. Terus hidung. Kalau hidung mengurangi minum. Terus tidak suka mencela keburukan orang lain. Jadi jangan suka mencela orang lain. Dan saya tidak tahu ya, Indonesia hari ini lagi-lagi ya peradabannya sedang surut. Mungkin kita agak banyak melupakan pesannya nenek moyang kita. Jangan salah, Sunan Kalijaga mendakwahkan semua ini karena mungkin beliau ngerti benar karakter kita. Ini orang Jawa, orang Indonesia, orang Nusantara itu karakternya begini, maka obatnya ini. Jangan cari obat di mana-mana. Mereka yang sangat dekat sama Allah sudah ngasih kita obat yang selama ini sering kita cuekin. Itu hidung. Terus lisan. Lisan mengurangi makan, kemudian menghindari kata-kata yang buruk. Mulutmu harimaumu, hati-hati. Sekarang mungkin kata-kata itu tidak cuma keluar dari mulut, bisa keluar dari jempol. Kalau kamu sedang WA-an, jadi itu ya termasuk kata-kata. Ya. Jadi kalau jangan suka mencela, mulut saya itu terjaga Pak, cuma tanganmu tiap hari maki-maki orang. Jadi sekarang tidak usah nunggu hari kiamat mulut dan tangan bicara itu. Ternyata sekarang tangan juga sudah bicara sendiri. Oke, terus aurat. Ya, ini ngerti ya aurat, bukan bakso aurat.
Kalau bakso aurat kan itu. Auratmu itu toponya adalah menahan syahwat, zakatnya menghindari zina. Ini nggak usah tak jelaskan, di kepalamu gambarnya sudah banyak. Terus referensimu kan banyak. Ya, terus tangan itu toponya adalah tidak mencuri, tidak mengambil yang bukan haknya. Dan yang ketiga, zakatnya tidak suka menyakiti orang lain lewat perbuatan kita. Kaki, ya, tugasnya apa? Menghindari berbuat jahat. Hindarilah. Dan zakatnya apa? Introspeksi. Jangan-jangan yang dilakukan selama ini keliru. Lakukan topo ini, lakukan diet ini, maka kita akan sehat. Mata, telinga, hidung, lesan, aurat, tangan, dan kaki. Hidupmu akan tentram. Pakai rumus ini. Ini yang pesan bukan saya, tapi Sunan Kalijogo lewat suluk Dewa Ruci dan suluk linglungnya.